Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listeners dan juga selamat pagi sahabat Sonora di seluruh jaringan radio Smart FM dan juga jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda semua? Saya Alina Mahamel kembali hadir di pagi hari ini ya. Kita sama-sama lagi nih Smart Listeners. Anda bekerja, kami juga bekerja di sini. Semuanya bersemangat tentu saja untuk menambah added value ya. Nggak cuma mencari nafkah ya, tapi added value dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan Anda terus bersemangat pagi ini bersama kami karena kita kembali lagi dalam Smart Motivation. Tentu saja bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi, good morning Pak Eloy, apa kabar? Good morning, selamat pagi Mbak Lina dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Seluruh dunia apa kabar? Hello world, apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya Pak Eloy? Luar biasa. Luar biasa. Pak Eloy, yep. Ini kan beberapa minggu ini kita banyak ngebahas tentang kepemimpinan, leadership, pemimpin gitu ya. Ya. Nah, bahasan minggu ini masih nyambung nih ya, terus ya tentang nyambung, pemimpin ya. Karena ya. minggu lalu kan kita sudah memberikan topik yang agak berbeda. Minggu lalu kan kita betul. bicara mengenai prioritas hidup. Karena ya. barusan balik gitu minggu depan. Kan minggu lalu. Baru balik dari libur panjang. Iya, lebaran, betul. Ya. Dan kita mulai lagi hari ini tentang kita leadership. sambung lagi mengenai leadership. Soalnya ini lagi hamil Pak Eloy ini ceritanya nih Smart Listener dan juga sahabat Sonora ya. Buku yang keempat. Hamil buku yang bukunya. keempat. Ya. Bukan hamil beneran loh. Ya. Oke Pak Eloy, yes. Tentang pemimpin atau kepemimpinan. Nah, yang seperti apa sih yang kita akan bahas pagi ini? Selfless leader. Nah, selfless leader ini maksudnya yang kayak apa sih Pak Eloy? Silakan. Jadi Mbak Lina dan yes. Smart Listeners, sahabat Sonora, kita sedang membahas tema yang pagi ini kita angkat tema selfless leader and the cost of leadership. Wow. Jadi selfless leader and the cost of leadership. Sebelum ke sana, kita undang dulu kalau ada yang mau berpartisipasi nanti Mbak Lina. Pasti. Karena kan kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Pastinya. Kita mau memberikan satu buah CD Success Triangle Principles. Di dalamnya ada 6 CD. Bisa didengarkan di mobil ya. Atau ya biasa didengarkan juga di kantor. Dan buku itu sendiri juga kita akan angkat seminar publiknya ya tanggal 31 Agustus. Bagi nanti yang mau ikut silakan Theocentric Motivation, itu 1 hari penuh di Jakarta. Lalu kita juga akan berikan buku yang kedua ya, Sales Warrior, using Rave Sales Principles. 2 tahun berturut-turut di Sonora saya membahas banyak mengenai sales, tetapi sekali lagi di Sonora saya dikhususkan berbicara mengenai motivation dan di Smart FM. Di Smart FM ya. Tetapi bukunya bisa didapatkan di semua toko buku, tapi kita akan berikan sebagai hadiah bagi yang ikut berpartisipasi hari ini ya. Yang jadi SMS, langsung aja ya. Mau SMS, mau WhatsApp, silakan di 0812 11 12 959. Saya bantu Pak Eloy kalau belum hafal. Atau juga bisa ditelepon ya. Juga ya. 021 398 33888. Oke. Itu ya untuk line interaksinya ya. Nah, mungkin Pak Eloy sebelum kita menuju ke selfless leader ini gitu ya. Kenapa sih kita butuh pemimpin Pak Eloy? Kenapa? Ya udahlah dari kita aja lah, dari kita untuk kita aja lah gitu ya Pak Eloy. Jadi kita mau bahas dulu ya. Kenapa ya kita butuh pemimpin ya? Umpamakanlah Mbak Lina ya, kita kembali ke zaman dulu nih, waktu kakek nenek moyang kita ya. Kalau kita bayangkan di awal gitu, baru ada puluhan orang begitu ya. Belum banyak orangnya ya. Belum banyak. Jadi kakek-kakek kita dulu pergi berburu di tengah hutan gitu ya. Berburu dan meramu. Dan setelah berjalan sekian kilometer dari rumah begitu ya, mencari ya binatang yang bisa diburu, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan beberapa ekor gitu ya. Lalu akhirnya dibawa pulang deh tuh. Waktu sampai di rumah, waduh, seluruh kampung berkumpul, memberikan semangat, happy kan, dapat buruan banyak gitu. Dan akhirnya mereka mempersiapkanlah binatang itu untuk dimasak. Asumsi saat itu sudah ada
api untuk memasak gitu ya. Udah ada bahan bakarnya Udah lah ada ya. bahan bakarnya. Dan akhirnya setelah disiapkan terjadilah kerusuhan. Kenapa terjadi kerusuhan? Karena kan mereka semua lapar, Mbak Alina. Karena semua lapar dan mereka akhirnya pingin paling cepat untuk menikmati makanan Dan ini. pengen paling besar juga bagiannya Paling masing-masing besar ya. juga bagiannya, dan akhirnya terjadilah dorong-mendorong, sikut-menyikut, rebut-merebut, dan bisa dibayangkan yang badannya gede itu yang akan mendapatkan bagian paling banyak. Sementara yang terlahir kurus, kecil begitu ya. Kasihan ya. Dapatnya kecil disiku, juga. didorong, bahkan belum tentu mendapatkan apa-apa ya. Nah, kalau manusia itu didesain, diciptakan oleh Sang Pencipta untuk bertahan sekian lama, beribu tahun berikutnya, maka sistem yang seperti tadi tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau sistem tersebut terus dipertahankan, manusia akan cepat punah. Karena saling menghabisi satu sama Ya, lain. karena Pak saling Elo, menghabisi. Jadi bayangkan, yang tadi badannya gede, itu waktu malam dia tidur, pasti nggak tenang. Takut kalau yang kecil dan pendek tadi yang barusan dipukulin dan gak mendapatkan makan, itu dendam. Dan dia memukul orang besar tadi di malam hari. Jadi bisa dibayangkan, itu lingkungan masyarakatnya itu tidak ada lagi rasa saling percaya, tetapi justru saling curiga. Dan akhirnya ya itu cepat punah. Termasuk yang kecil tadi juga lama-lama gak pernah dapat makan. Udah, koit deh. Nah akhirnya Sang Pencipta itu memberikan kita kemampuan zat-zat kimiawi dalam tubuh kita untuk akhirnya nenek moyang kita, kakek moyang kita memikirkan bagaimana caranya, maka kita akhirnya menjadi manusia yang bertumbuh menjadi manusia yang kita memiliki hierarki di dalam masyarakat. Dan nanti suku yang pertama itu yang baru puluhan orang itu kan sekarang dunia menjadi begitu banyak orangnya, dan itu akhirnya bertransformasi menjadi seperti perusahaan, organisasi yang juga ada puluhan, ratusan dan ribuan orang. Di situ juga ada hierarkinya. Maka adalah pemimpin-pemimpin di sana, mulai dari presiden, direktur, ada komisaris di sana, ada GM, ada manajer, supervisor, team leader sampai ke bawah. Nah, kita mau berbicara hari ini mengenai selfless leader, dan ini berhubungan karena Tuhan menciptakan manusia kita ini dengan zat kimia yang dikenal dengan singkatan ETSO, itu endorfin, dopamin, serotonin dan oksitosin. Nah kali ini Mbak Alina kita hanya membahas tentang serotonin saja, karena ini berhubungan dengan selfless leader. Kita hanya khusus membahas itu, nanti yang ketiganya bisa kita bahas minggu depan. Jika dikaitkan, karena kalau dikaitkan dengan apa yang selama ini kita bahas ya, dari model leadership master kita kan ada 5 itu. Yang kita bilang true leaders do not expect things to change, they change things. Bahwa seorang pemimpin sejati tidak menunggu-nunggu sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia mengubahkan sesuatu. Kita juga mengatakan turning good managers into great leaders. Kalau berbicara untuk perusahaan, maka biasanya saya berbicara mengenai bagaimana kita mentransformasi seorang manajer yang baik menjadi leader yang hebat. Nah hari ini kita akan berbicara mengenai prinsip yang keempatnya, yaitu servantship. Ada hubungannya dengan selfless leader dengan servantship. Kan yang pertama purpose, yang kedua karakter, yang ketiga competencies, yang keempat servantship, yang terakhir legacy. Nah kita khusus hari ini membahas mengenai selfless leader, hubungannya dengan servantship. Atau melayani ya Pak Eloy ya. Nah seperti apa sih selfless leader itu? Ya. Ini menarik sekali karena ternyata ada kimia-kimianya loh jadi pemimpin itu gitu ya. Dan hubungannya serotonin dengan selfless leader itu seperti apa sih Pak Eloy? Yes. Nanti kita akan bahas ya Pak Eloy ya. Sambil terus menemani Anda Smart Listeners yang menuju tempat aktivitas Anda bersama kami di Smart Motivation pagi ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kita lanjutkan kembali Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Smart Motivation bersama The One and Only Theocentric Motivator, ada Pak Eloy Zaluku. Kita masih obrolin tentang selfless leader. Seperti apa sih pemimpin yang gak mikirin diri sendiri ya, yang jiwanya tuh jiwa melayani. Saya tuh inget banget kata Pak Eloy gitu ya, pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Nah ini yang benar yang mana nih Pak Eloy? Ya, jadi kalau servant leadership itu memang lebih dikenal di dunia. Itu pertama kali diangkat dan dibukukan oleh orang bernama Robert Greenleaf sebetulnya. Kalau kita baca bukunya, maka memang yang dia maksudkan sama dengan pelayan yang memimpin. Pelayan yang memimpin. Ya, jadi orang-orang yang menjadi pemimpin tujuan utamanya adalah untuk melayani orang-orang yang dipimpin. Walaupun kalau ditanya saya lebih suka menggunakan leader who serve, servant who lead gitu ya. Jadi tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya memang servant leadership. Oke. Nah, hari ini tentu kita mau berbicara lebih, jadi apa sih leadership itu dalam hubungannya dengan apa yang kita bicarakan ini ya. Saya suka seorang pemikir, seorang penulis yang sangat terkenal saat ini namanya Simon Sinek. Dia bilang apa? Dia berbicara mengenai leaders. Dia mengatakan leaders are the ones who run headfirst into the unknown. They rush toward the danger. They put their own interest aside to protect us or to pull us into the future. Leaders who would sooner sacrifice what is theirs to save what is ours. Dalam bahasa Indonesia dia ngomong begini, bagus sekali Mbak Lina. Pemimpin sejati adalah orang-orang yang maju lebih dulu ke tempat yang tidak dikenal. Mereka bergegas menuju bahaya. Mereka mengesampingkan kepentingan mereka sendiri untuk melindungi kita dan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Pemimpin sejati bersedia dan rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi untuk menyelamatkan apa yang kita miliki. Dan mereka tidak akan pernah mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyelamatkan apa yang mereka miliki. Ini kan bagus sekali. Tapi apa ada pemimpin yang kayak gitu sekarang ya Pak Eloy ya? Ya, kalau kita bicara mengenai the essence of leadership, leadership yang paling benar itu ya ini sebetulnya. Dan nanti ada hubungannya dengan zat kimia yang kita sebut sebagai serotonin itu. Now, Simon Sinek melanjutkan dengan paragraf terakhir. Kesimpulannya dia ngomong begini. Ini adalah apa artinya menjadi seorang pemimpin. Yang berarti mereka memilih untuk melangkah lebih dulu ke dalam bahaya, ke tempat yang tidak dikenal. Dan ketika kita merasa, nah ini kesimpulan yang bagus. Smart Listeners dan sahabat Sonora, inilah kesimpulan yang kita sebut sebagai selfless leaders and the cost of leadership. Ketika kita merasa kita itu siapa? Kalau kita sebagai karyawan, ya karyawan. Sebagai rakyat, ya masyarakatnya. Ketika kita merasa yakin bahwa mereka, siapa itu? Ya yang kita sebut sebagai pemimpin itu, bahwa mereka akan berjuang mengutamakan kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan kita, maka kita akan berbaris di belakang mereka dan bekerja tanpa lelah, rela mengorbankan keringat, air mata, dan bahkan darah untuk melihat visi mereka tercapai. Dan di saat itulah kita akan dengan bangga menyebut diri sebagai pengikut mereka. Jadi leadership is not about strategy, bukan tentang teknik dan strategi untuk membuat orang melakukan apa yang kita mau. Karena kalau hanya sekedar itu Mbak Alina, itu berakhirnya sebetulnya tipu-tipu dan memang ada ilmunya. Dan banyak buku-buku di luar sana berbicara mengenai bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan berbagai teknik dan strategi supaya mereka tuh akhirnya melakukan apa yang kita mau. Tetapi kan orang saat ini ya tidak bodoh juga. Kita itu mengharapkan sesuatu dari para pemimpin kita dan menyambut kita kan sebentar lagi akan pilkada serentak nih bulan Desember. Pilkada serentak. Dicari pemimpin sejati. Ada nggak ya Pak Eloy ya? Pemimpin yang sejati yang kita maksudkan tadi, yang rela mengorbankan apa yang dia miliki.
demi untuk menyelamatkan apa yang kita miliki, dan tidak akan pernah mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyelamatkan apa yang mereka miliki. Wow. Nah, itu big question gitu. Kalau kita ngelihat apa yang terjadi saat ini, bisa nggak sih pemimpin-pemimpin kita nih yang akan memimpin kita nih di tanggal 9 Desember nanti pilkada serentak gitu ya? Kan kita pengennya mereka yang tidak mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyelamatkan apa yang mereka miliki nih, Pak Eloy ya. Tapi kok yang terjadi adalah sebaliknya gitu, Pak Eloy. Nah itulah, jadi gimana ya Pak Eloy ya? Kesannya kan kalau jadi pemimpin itu kan tugasnya maha berat dan tantangannya juga berat gitu ya. Tapi begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menuju ke sana saat ini. Kita tapi pernah melihat orang-orang seperti ini. Almarhum Nelson Mandela itu adalah orang-orang seperti ini. Bunda Teresa itu adalah pemimpin yang seperti ini. Di Indonesia harusnya ada, walaupun saya tidak menyebutkan nama karena saya bisa merasa harusnya orang itu seperti itu, tetapi mungkin ada juga lawan-lawan politiknya yang nanti merasa nggak seperti itu. Tetapi saya yakin ada orang-orang seperti ini ya. Nah kembali pada hasil perburuan tadi, perumpamaan di awal. Jadi kan ada hasil buruan tuh Mbak, binatang-binatang gitu. Jadi kita melihat ternyata sama rata sama rasa tidak bisa berlaku. Karena ya tadi itu saling siku dan bunuh-membunuh. Itulah sebab akhirnya dengan zat-zat kimiawi yang disediakan Tuhan sebagai pencipta kita, pemelihara kita, itu kita berevolusi menjadi manusia yang hidup dalam sistem hierarki. Nah, leadership itu ada di situ. Ada hierarkinya memang. Maka ketika seseorang yang kita pandang layak menjadi pemimpin, itu yang terjadi dari dulu sebetulnya Mbak Lena. Kalau kita melihat kita baru sekitar 200 orang di awal-awal penciptaan itu ya. Dan kita melihat ada orang-orang yang layak menjadi pemimpin dari sisi postur ya, kebijaksanaannya. Maka sebetulnya kita itu manusia ya, yang kita tidak melawan. Justru menerima. Kita akan bukan hanya menerima dan dengan sukarela kita akan membiarkan mereka berjalan di depan untuk memimpin kita. Bahkan ya, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan sebagai pemimpin dan raja kita. Mereka duduk di tempat VIP Mbak Alina. Mereka makan bagian terbaik dari binatang yang tadi. Mereka bahkan kita relakan loh, mereka itu makan lebih dulu. Setelah mereka makan, kita baru makan, kita rela loh. Kita berikan mereka penghormatan, kita melayani mereka. Kita sebagai bawahan, kita sebagai rakyat. Itu enaknya menjadi pemimpin kan begitu tuh. Iya. Tetapi dan ini serotonin tadi itu membantu kita. Saya waktu membaca dan mempersiapkan bahan ini ya Mbak Lina ya, saya tuh kepikir. Apa rasanya Pak Eloy? Bagaimana Tuhan menciptakan umat manusia itu ya. Begitu dahsyatnya. Karena supaya manusia bisa bertahan lama, tidak punah. Tuhan memberikan 4 ini loh. Ya tadi itu ya. Jadi dopaminnya diberikan, endorfinnya diberikan, serotoninnya, oksitosinnya. Nah, ini minggu depan 3 itu kita bahas. Bagus sekali. Jadi ketika orang-orang yang kita jadikan sebagai pemimpin tadi kita layanin, ternyata zat-zat itu loh, serotonin tadi, itu dirasakan oleh mereka. Karena keuntungan dan perlakuan istimewa tersebut membuat para pemimpin atau raja tadi merasa bangga dan dihormati. Perasaan ini membuat mereka semakin percaya diri Mbak. Dan karena mereka semakin percaya diri, mereka juga akan, sebetulnya nih awal-awalnya mereka bekerja keras untuk memberikan kita apa itu ya? Ya itu yang terbaik, pelayanan terbaik, dan dengan itu walaupun kita sebagai rakyat ya, sebagai pengikut tidak mendapatkan daging yang sebaik yang mereka dapatkan, bahkan kita menunggu sampai mereka setelah makan kita baru makan, we don't mind, karena at least keberatan ya. Salah satunya adalah karena setidaknya kita bisa makan sampai kenyang walaupun bukan bagian daging yang terbaik. Tetapi kita mendapatkan makanan itu tanpa kena sikut-sikutan, tanpa dorong-dorong. Jadi sebetulnya ya, manusia itu mengharapkan safety. Kita itu mengharapkan kenyamanan saja. Kita mengharapkan keamanan juga. Jadi kalau saya bisa makan, nggak apa-apa kok, I don't mind. Leaders, pemimpin-pemimpin saya makan lebih enak, makan lebih banyak, nggak apa-apa. Saya makan secukupnya, yang penting saya bisa aman, bisa nyaman saja.
Nah ini kalau kita berbicara dengan pemimpin mulai dari kantor, sebetulnya yang diharapkan oleh karyawan itu juga aman dan nyaman saja sih. Nggak peduli ya bosnya mau naik apa, mau makan di mana gitu ya. Ini menarik karena we don't mind kita. Coba smart listeners dan sahabat Sonora, siapa di antara Anda yang keberatan bahwa presiden direktur Anda itu menggunakan mobil yang lebih mahal dari Anda? We don't mind. Biasa-biasa aja tuh, nggak ada rasa pengen juga gitu ya. Nah, dia punya ruangan yang lebih baik, lebih mewah dari kita juga tidak apa-apa. Dia naik bisnis kelas, tidak apa-apa. Justru sebagai manusia, sebagai pengikut, sebagai bawahan, bahkan kita mengharapkan bahwa mereka mendapatkan special treatment seperti itu. Coba bayangkan saja Mbak Lina, kalau Presiden Indonesia kemana-mana bawa tas sendiri. Kasihan. Selain kasihan, kita akan merasa there's something wrong. Nggak boleh, kita merasa ada yang salah. Betul. Kita akan angkat tangan mengatakan, hey, he is our president. Dia presiden kita, masa dia bawa tas kemana-mana? Saya sukarela deh, saya akan bawakan tasnya. That's what happened loh. Yes. Dan kalau kita bawa tasnya, ini yang menarik nih. Kita bahkan akan bangga membawakan tasnya. Itu kita akan selfie, dan kita akan, waktu kita lagi angkat barang itu, dan kita segera akan munculkan, kita akan update status kita dan mengatakan, saya lagi bawa tas loh. Tas presiden. Jadi itulah yang dilakukan oleh seorang pengikut kepada atasannya. We are happy to serve them. Namun yang menarik adalah Mbak Alina, it doesn't come free. Tidak free. Yang kita lakukan itu semua penghormatan yang kita berikan, semua pelayanan yang kita berikan dengan sukarela loh. Tetapi pada akhirnya juga sebetulnya ternyata tidak free, tidak gratis. Karena kita berharap apa yang kulakukan kepada atasan saya ini, saya akan menerima sesuatu kembali. Dan itu yang kita harapkan pemimpin-pemimpin ini, apakah dia seorang manajer, apakah dia seorang direktur, apakah dia seorang presiden, itu ada the spirit of servantship-nya. Karena kalau tidak, Mbak Lina, yang terjadi adalah kita menjadi kecewa dan kita menjadi marah. Sebetulnya ini kalau kita bicara dengan pemimpin perusahaan yang dia dapat gaji dan bonus besar, we don't mind about the numbers. Nggak apa-apa dengan angkanya. Ada ini yang kita break dulu ya bos. Saya dikasih tanda saya lagi naik tinggi nih, aduh ya. Kita turun dulu ya bos ya. Yuk kita lengser ke Prabon dulu yuk. Oke, kita break dulu ya Pak Elo ya. Kita masih membahas mengenai selfless leader ya. Seperti apa sih? Nanti kita akan bahas. Dan seperti biasa Anda juga bisa SMS maupun WhatsApp kami di nomor yang sama di 0812 11 12 959 dan juga di line telepon 021 398 33 888. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Bahasan kita dalam Smart Motivation pagi ini, Smart Listeners dan juga sahabat sonora, untuk Anda yang baru saja bergabung adalah mengenai selfless leader. Seperti apa sih selfless leader itu? Tadi kan Pak Eloy bilang ada zat kimiawi nih yang kita punya nih di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada endorfin, ada dopamin, serotonin dan juga oksitosin, ya kan? Dan yang berhubungan dengan kepemimpinan adalah serotonin. Sebetulnya semuanya ada hubungannya, semua tetapi ada hubungannya. Ini serotonin ini yang berhubungan dengan yang namanya selfless leader. Servant leadership. Oke, sebenarnya serotonin itu pengaruhnya apa sih dalam diri seorang pemimpin atau dalam diri kita tuh pengaruhnya apa Pak Eloy? Jadi gini Mbak Lina, serotonin itu adalah yang memberikan kita perasaan bangga. Ini adalah perasaan yang kita dapatkan ketika kita merasa bahwa orang lain menerima dan menghargai kita. Penerimaan dan penghormatan itu Mbak Lina membuat kita merasa kuat dan percaya diri. Sebagai makhluk sosial, kita menginginkan dan membutuhkan perasaan seperti ini. Kita semua ingin merasa berharga dan senang sekali bila usaha kita selama ini diakui dan dihargai. Nah, seorang pemimpin membutuhkan ini. Perasaan yang timbul oleh serotonin sebetulnya nggak bisa didapatkan dari diri sendiri. Kalau endorfin dan dopamin bisa kita dapatkan dari sendiri. Jadi hebatnya Tuhan menciptakan kita itu ya. Ada dua yang kita nggak bisa dapatkan dari diri sendiri, yaitu serotonin dan oksitosin. Kalau yang endorfin dan dopamin minggu depan kita bisa bahas, itu bisa kita dapatkan sendiri saja. Jadi memang kita didesain, sang pencipta itu kita nggak bisa hidup sendiri.
Kita harus hidup bersama dengan orang lain. Makanya kalau sendirian pasti hancur sudah. Nah, bersama-sama kita pasti lebih baik. Tetapi di dalam kebersamaan itu kita membutuhkan safety. Kita merasa nyaman, kita merasa aman. Kalau ada dangers, ada bahaya dari luar, kita merasa ada orang lain yang menolong kita. Makanya di malam hari kita bisa tidur nyenyak karena kita meyakini ada orang yang di masyarakat yang bisa membantu kita. Kalau di suatu kompleks ada satpam di sana. Ada sebagai negara ronda, kan? satu negara ada polisi di sana. Dari keluarga kita sendiri, we believe bahwa keluarga kita akan menolong kita satu dengan lain. Kenapa kok bisa ada perasaan itu? Karena Tuhan menciptakan kita dengan zat kimiawi serotonin yang kita bicarakan ini. Kalau nggak ada ini, kita nggak akan pernah merasakan itu. Merasa bangga, yang namanya merasa dihargai, merasa punya kenyamanan, keamanan, nggak ada. Nah, jadi itulah sebab kenapa Smart Listeners dan sahabat Sonora di Facebook itu ada like, suka, jempol. Buat apa sih itu? Terima kasih jempolnya, jempolers. Itu untuk memenuhi serotonin kita. Atau kalau di YouTube, berapa orang sih yang sudah view, yang sudah melihat kita punya posting di sana? Kalau di Twitter, berapa sih followers kita? Ada orang-orang yang ingin tahu. Dan ketika kita tahu banyak orang yang suka dengan posting kita, ada perasaan we are happy. Nah, itu kok bisa ada? Karena Tuhan menciptakan kita dengan serotonin ini. Nah, ini juga Mbak Alina, kalau ada lulusan perguruan tinggi, lalu ada wisuda. Sebetulnya wisuda itu apa sih? Gini loh, untuk mendapatkan ijazah yang kita lakukan adalah kita bayar uang kuliahnya dan kita belajar memenuhi kredit yang diharuskan. Lalu kemudian kita mendapatkan ijazahnya. Ijazah itu kan bisa aja dikirim lewat email. Tetapi kenapa kok mesti ada wisuda? Karena kalau nggak ada wisuda, kita nggak happy. Karena waktu wisuda itu, mahasiswa-mahasiswa yang lulus, waktu mereka jalan di panggung itu ya, feeling happy, proud of themselves. Mereka tuh bangga sekali. Betul. Dan itulah serotonin. Kalau tidak ada itu, maka kuliah menjadi sesuatu yang kurang menarik. Dan yang menarik lagi mengenai serotonin, ketika kalau kita punya anak atau kita punya saudara, dia naik ke panggung, dia merasa happy, orang tuanya yang duduk di sana merasa bangga. Bangganya luar biasa. Jadi serotonin itu bukan hanya memberikan kebanggaan kepada orang yang sedang menjalaninya, tetapi orang-orang yang mendukung dia untuk mendapatkan itu juga merasakan kebahagiaan yang sama. Itulah sebab waktu pemilu yang lalu, kita mendukung satu kandidat tertentu. Atau let's say kita mendukung Pak Jokowi gitu ya. Lalu waktu beliau menjadi presiden, pengikut-pengikutnya juga happy sekali. Padahal yang menjadi presiden siapa? Cuman satu orang saja. Dan pasti beliau bangga sekali ketika akhirnya menjadi presiden Indonesia. Dan bukan hanya beliau, para pendukungnya juga happy sekali minimal beberapa jam setelah pengumuman. Nah, itu serotonin. Nah, jadi apa hubungannya dengan leadership? Ya tadi itu Mbak, kita menolong, gini, para pemimpin itu kan merasakan kebanggaan karena mereka merasa diterima dan dipilih, bahkan dihargai. Dan sekali lagi, kita dengan rela memberikan pilihan itu. Bahkan tadi saya katakan, kita akan dengan rela membawa tasnya, melayaninya kemana-mana. Tetapi tidak datang gratis. Ada cost-nya, yang kita sebut sebagai the cost of leadership. Jadi fungsi dari serotonin itu sendiri, apakah ketika orang itu merasa bangga, merasa dihargai, dia akan berbuat lebih baik dengan adanya rasa bangga dan rasa dihargai itu, Pak Eloy? Yang diharapkan adalah itu. Namun natur manusia berdosa. Terus kan banyak yang udah dihargai gitu ya, do nothing, nggak ada sesuatu yang dirasakan oleh rakyat yang udah mengeluh-elukan, memuja dan memujinya gitu, Pak Eloy. Jadi begini, what happened? Yang terjadi itu tadi sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan 4 zat kimiawi ini. Dan tujuannya awalnya baik. Tetapi sekali lagi, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini menjadi seperti ini. Hal yang baik yang tadi diberikan Sang Pencipta itu ternyata tidak jalan. Namun pekerjaan kita, tugas kita, panggilan kita, saya sebagai seorang trainer seperti ini adalah mengingatkan kembali bahwa sambil saya mengajar diri saya sendiri tentunya, bahwa sebetulnya dari awal kita diciptakan itu harusnya menjadi seorang leader itu ya begini. Dan ada orang-orang yang berhasil menghidupinya yang tadi saya sebut Nelson Mandela.
Jadi harusnya ada harapan, dan saya yakin sekali bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kita sebut sebagai selfless leaders itu. Dan perusahaan-perusahaan juga membutuhkan selfless leader itu. Ketika ekonomi mulai demam, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk perampingan ya. Jadi beberapa karyawan diputuskan kontrak kerjanya. Tetapi ada juga pemimpin-pemimpin yang memilih cara yang lain, di mana dia mengatakan kepada seluruh karyawannya, dari office boy sampai presiden direktur, kita perlu berhemat. Dan yang kita lakukan adalah 1 bulan dalam setahun ini boleh mengambil cuti, dan cutinya tidak dibayar. Kalau dari office boy sampai presiden direktur melakukan itu kan ada saving yang cukup besar. Jadi dia mengatakan kita akan melakukan itu karena saya tidak mau mem-PHK satu orang pun. Jadi ini kita sedang masuk di dalam krisis dan kita harus bersama-sama melewatinya. Dan karena itu saya akan mengorbankan diri saya sendiri dengan 1 bulan gaji saya tidak dibayar. Ada orang-orang yang melakukan ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai selfless leader. Ada leader-leader yang pokoknya ya udah kita perampingan, kondisi lagi begini, udah kita PHK saja 10 orang, 100 orang. Makanya berbicara leadership pada akhirnya is a choice. Pilihan untuk ya tadi itu, mengorbankan diri. Dan yang menarik ketika kita tahu bahwa pemimpin kita, dia rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan kita. Tadi yang dikatakan oleh Simon Sinek, kita akan berdiri di belakang mereka. Siap bekerja, lelah, bahkan mengorbankan keringat, air mata, bahkan nyawa. Kenapa kita merelakannya, Mbak Lina? Karena we know bahwa mereka pemimpin-pemimpin ini akan melakukan hal yang sama untuk kita. Mereka akan berjuang untuk kebaikan, keamanan dan kenyamanan kita. Saya tahu dalam pikiran orang-orang adalah gila kalau ada pemimpin seperti itu juga mau mati, Bun. Tapi harusnya seperti itu. Tapi kan sekarang justru pemimpin berlomba-lomba untuk memimpin itu buat kesenangan gitu, bukan untuk melayani, Pak Eloy. Maka tidak heran kalau melayani orang lain, mikirin diri dan kelompoknya justru kan. True. Gimana caranya balik modal? Akhirnya 90% kepala daerah berakhir dibui gitu kan. Akhirnya cuman jadi calon tunggal, yang lain gak ada lagi yang mau jadi calon gitu. Karena udah kadung populer dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, Pak Eloy? Itulah yang terjadi kalau kita mengatakan krisis leadership, krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan yang kita maksud itu kan bukan tidak ada orang yang ada di sana secara yang punya otoritas begitu ya. Makanya banyak orang-orang yang ada di posisi tertentu, mereka punya jabatan tinggi, belum tentu mereka sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita rancu sekali dengan istilah pemimpin selama ini. Kita selalu mengatakan bahwa leadership is about techniques, is about strategy, bagaimana membuat orang melakukan apa yang kita mau, padahal tidak. Leadership pada akhirnya is about serving others. Bagaimana kita melayani orang lain. Dan itu yang terjadi dengan serotonin ini. Karena kita memberikan mereka penghargaan, dan penghargaan itu membuat mereka semakin percaya diri. Yang kita harapkan sebetulnya mereka akhirnya melakukan hal-hal yang baik juga untuk kita. Tetapi ya saya tahu apa yang terjadi adalah justru sebaliknya. Tetapi minimal inilah idealnya menjadi seorang pemimpin itu yang kita sebut sebagai selfless leader, dan itu the cost of leadership. Jadi harusnya menjadi seorang pemimpin itu bukan saya mau jadi pemimpin dong, saya mau jadi kepala daerah ini dong. No. Karena dia tahu there's cost to be a leader. Ada harga yang harus dibayar. Kalau seseorang akhirnya menjadi seorang manajer, menjadi seorang presiden direktur, menjadi seorang wakil rakyat begitu ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. He is not a leader. Dia adalah seorang perampok sebetulnya yang menggunakan nama sebagai seorang leader. Leadership is not about making others do what you want them to do. No. Kalau cuma segitu, itu banyak teknik, mau hipno, mau NLP, mau apalah, itu banyak sekali bisa dilakukan. No, leadership is about serving others. Ada cost di sana, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Bahkan mengorbankan dirimu untuk mereka. Dan yang menarik adalah waktu Anda mengorbankan diri untuk mereka, they will fight for you. Mereka akan merelakan nyawa untuk Anda. That's leadership. Oke, saya mau ke SMS ya dari Pak Editan di Jakarta mengenai selfless leader ini. Menurut saya ada sisi di mana tidak hanya seorang pemimpin melayani, tapi dia juga akan perlu dukungan atau ditopang oleh pengikutnya. Karena biasanya pemimpin kan perlu memberikan kontribusi yang
berdampak dan tidak bisa melakukannya itu sendirian, tapi dengan menggerakkan para pengikutnya. Demikian komentar dari Pak Editan. Oh ya, ada tanggapan. Dan itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita akan dengan senang kok melayani para pemimpin kita. Kita bahkan bangga kok melayani mereka. Ya, tetapi ya of course. Dan waktu kita melayani mereka dengan zat serotonin tadi, mereka merasa bangga, mereka merasa happy. Dan harusnya kebanggaan dan happiness itu membuat mereka lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk kita. Yang terjadi justru sebaliknya. Nah, kita kan mau mengatakan idealnya adalah bahwa hey, saya menghargai Anda, saya melayani Anda, tetapi itu tidak datang gratis loh. Saya punya harapan. Ada cost-nya, the ada cost harganya. of leadership. Ya. Oke. Nanti kita bahas lagi ya Pak Eloy ya. Kita break dulu, nanti kita aakan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang sudah masuk lewat SMS maupun WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation. Kita masih membahas mengenai selfless leader ya. Terima kasih untuk SMS, pertanyaan, komentar dan juga tanggapan Anda yang sudah dikirimkan kepada kami pagi ini. Saya akan mulai sampaikan kepada Pak Eloy ya. Mohon tanggapan dan juga jawaban dan komentarnya Pak Eloy. Ini dari dia tidak menyebutkan namanya, tapi saya berasal dari Sumatera Utara Pak Eloy. Di provinsi saya di Sumatera Utara, semua pemimpin berakhir di penjara. Saya sudah nggak mau lagi untuk memilih pemimpin. Wow. Tanggapan? Merinding saya dengarnya karena ini realita yang... Jadi kan kita sebel gitu loh. Banget. Udah milih, ya. Banget. Gitu lagi. Gimana Pak Eloy? Ya, kondisinya begini. Ayo dong, tanggapan ini kita harus gimana nih Pak Eloy? Ya itulah kenapa gini. Apa yang bisa kita kerjakan lah, gitu ya. Jadi terus apakah kita ya udah nggak usah milih lagi atau kita masih tetap harus memilih yang jadi pemimpin kita dengan situasi seperti ini Pak Eloy? Harus memilih, kan kita pernah ngomong beberapa minggu yang lalu. Coba lihat orang-orang yang baik untuk menjadi pemimpin kita. Lalu doronglah mereka. Ya. Minimal doakan mereka kemudian. Dan kalau bisa dukunglah mereka. Maksudnya orang baik nggak dicalonin Pak Eloy? Orang yang keren, yang hebat itu nggak maju ke depan Pak Eloy. Ya, dan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kita apatis semua ini, merasa wah udahlah itu urusan mereka yang ya orang-orang yang tadi itu yang berakhir di penjara. Tetapi saya pikir semua kita kalau berpikir seperti itu ya, kita nggak akan pernah melihat bangsa ini lebih baik. Betul. Jadi, negara ini berubah kalau orang-orang baik mau terlibat, justru itu kan. Wow, bijaksana sekali. Hanya orang-orang baik dan keren ayo dong terlibat, ya kan Pak Eloy, saya Amin. harus terlibat gitu ya Pak ya. Ya iyalah, ya itu aja, cari orang-orang yang Anda rasa itu bisa menjadi seorang pemimpin, doronglah mereka, doakanlah mereka dan dukung mereka semaksimal mungkin. Saya yakin kok banyak orang-orang hebat di luar sana yang siap untuk menjadi pemimpin yang kita sebut selfless leader itu. Tetapi ya memang sistem juga harus diperbaiki supaya ada kesempatan untuk orang-orang ini. Baik, saya ke komentar berikutnya Pak Eloy. Bagaimana membentuk karakter servant leadership? Karena seringkali servant leadership itu ditunjukkan untuk pencitraan saja. Lalu bagaimana kita membedakannya antara servant leadership yang sejati dan yang abal-abal? This is good. Itulah sebab kenapa saya membuat model yang saya sebut sebagai leadership master ini, dan dimulai dari prinsip purpose. Itu harus dimulai dari pengenalan tujuan. Kalau Smart Listeners masih ingat, kita ada berbicara mengenai purpose, design, potential. Dengan mengenal kenapa sih saya diciptakan. Ketika dulu papa mama bertemu dan sperm dengan sel telur itu akhirnya bertemu, buat apa? Ketika orang menemukan tujuannya, dia akan tahu di semua hal yang saya lakukan, betul, I need the money. Tetapi bukan uangnya yang mendorong saya, menyemangati saya melakukan sesuatu termasuk menjadi seorang pemimpin, tetapi to fulfill my purpose, untuk memenuhi tujuan panggilan penciptaan saya makanya selalu mengatakan hidup ini berbicara mengenai pada akhirnya tidak berbicara mengenai berapa mobil mewah dan rumah mewah yang Anda miliki, tetapi berbicara mengenai satu kata, namanya adalah tetelestai. Apa itu? Mission accomplished. It is finished. Sudah selesai. Apa itu? Bahwa tujuan penciptaan saya itu sudah saya penuhi.
Dan termasuk di dalam ketika saya menjadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, menjadi seorang wakil rakyat, bahkan presiden, itu adalah satu jabatan di mana saya diberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan hidup saya dan membantu semua orang di bawah saya untuk juga memenuhi panggilan hidupnya. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan itu adalah semua orang harus betul-betul mencari tahu, what are you living for? What are you living for? What is the purpose of your life? Nah, ini menarik oleh karena di banyak perusahaan di mana saya dipanggil untuk memberikan training mengenai kepemimpinan ini, ujung-ujungnya sebetulnya permintaan mereka berbicara mengenai teknik strategi. Bagaimana sih kita mempengaruhi orang? Which is good, itu betul. Tetapi ini lebih berbicara managerial skill sebetulnya. Bukan bicara mengenai leadership. Karena leadership at the end is not about technique or strategy, but about self-discovery. Menemukan diri, memenuhinya. Dan salah satu caranya yang di dalamnya nanti terjadi adalah selfless leader. Saya memimpin bukan lagi untuk mencari kenikmatan saya sendiri, tetapi menjadi seorang pemimpin itu untuk memenuhi panggilan hidup saya. Dan saya hadir di sana untuk apa? Membantu semua orang di bawah saya. Pada akhirnya juga bisa berkata begini, Tetelestai, mission accomplished, it is finished. That's leadership. Oke. Jadi kalau pertanyaan dari mana? Mulai dari menemukan purpose of your life. Ya, menemukan apa sih Nah, reason siapa of yang existence mengajarkannya? kita di dunia ini ya? Siapa yang mengajarkannya? Mulai dari keluarga, mulai dari guru dan orang-orang di sekitar. Dan kita memainkan peranan kita setiap hari Senin pagi dengan talk show seperti ini. Dan buku-buku silakan cari bukunya. Di buku saya yang pertama, Life Success Triangle, saya ada yang membahas satu bab khusus mengenai hal ini. Oke, lalu mengenai leader atau servant leadership ini, apakah seorang pemimpin itu butuh pendidikan yang tinggi, Pak Eloy? Butuh nggak sih doktor gitu atau ya SMA aja cukup lah atau gimana Pak Eloy? Menurut Pak Eloy perlukah pemimpin butuh pendidikan yang tinggi dalam hal ini untuk melayani? Di dalam model leadership yang saya bangun kan sekali lagi ada 5. Ada purpose, ada character, ada competencies. Competencies itu memang butuh. Yang kita bicarakan ya termasuk kemampuan dia di dalam let's say problem solving and decision making. Jadi semakin banyak informasi yang dia punya, semakin pandai, semakin pintar, semakin banyak buku, semakin tinggi sekolahnya, harapannya dia akan lebih kompeten. Dan sebetulnya di dunia ini, di Indonesia banyak orang-orang yang kompeten, yang bukan hanya S1, S2 tapi sampai S3. Tetapi kan itu cuma salah satu prinsip. Kalau dia punya kompetensi tetapi dia nggak punya purpose yang jelas, dia nggak punya karakter yang jelas, dia nggak punya servantship dan legacy, akhirnya memang berakhir dibui. Karena kepintaran itu hanya kepandaian untuk menipu sana sini saja. Tetapi apakah perlu? Ya perlu, tetapi itu hanya salah satu prinsip dari kepemimpinan yang kita bangun. Makanya ada banyak orang juga yang sebetulnya mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi mereka punya purpose-nya. Mereka punya namanya karakternya. Bahkan Causes and Posner dalam buku mereka Credibility dan The Leadership Challenge, mereka melakukan penelitian di berbagai belahan dunia. Mereka nanya begini kepada semua ribuan orang pengikut atau anak buah. Mereka mengatakan, karakter apa sih yang paling Anda harapkan hadir dalam diri seorang pemimpin? Selama bertahun-tahun, nomor 1 itu selalu apa? Honesty, integrity. Jadi kalau ada teman kita tadi dari Sumatera Utara merasa kecewa sekali, kita bisa mengerti. Karena bukan hanya Anda, semua kita memang mengharapkan itu hadir dalam diri pemimpin-pemimpin kita. Honesty, kejujuran, integritas. Nah, bagaimana dengan kemampuan, kepandaian dan pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi. Ya penting, tetapi kalau lihat di hasil survei itu munculnya bukan di top 5. Ya. Munculnya di 6, 7, 8 gitu. Jadi top 5 itu nggak ada hubungannya. Penting, tetapi bukan itu yang paling diharapkan oleh para pengikut. Oke, honesty and integrity. Ya. Ya, berani jujur itu hebat ya. Pak Eloy, yes. Jadi gaya pemimpin yang cocok untuk saat ini, untuk konteks Indonesia itu apa ya? Karena saya sudah nggak trust lagi, saya udah nggak percaya lagi dengan gaya yang merakyat tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Dari Pak Budi di Surabaya. Ini mungkin menjawab persoalan ataupun tantangan kepemimpinan kita saat ini ya Pak Eloy ya. Sekaligus sebagai penutup deh Pak Eloy. Pak Eloy, biar penjelasannya langsung ditutup dengan kesimpulan bahasan kita mengenai selfless leader ini. Silakan. Yes, Pak Budi, di dalam kepemimpinan itu ada 6 style. Ini menurut Daniel Goleman, bahwa ada salah satunya adalah democratic. Nah ini kalau saya bahas satu persatu Pak, ini trending selama 4 jam hanya membahas mengenai the leadership style ini.
Jadi tidak ada satu gaya kepemimpinan yang lebih baik. Yang ada adalah gaya kepemimpinan yang tepat digunakan pada saat yang tepat. Ada yang namanya demokratik, di mana kita memberikan kemungkinan dan peluang kepada masyarakat atau anak buah kita di kantor untuk memberikan pendapat. Tetapi kalau ini digunakan terus-menerus, kita tidak akan pernah mengambil keputusan yang diperlukan. Jadi kadang-kadang butuh afiliatif, apa itu? Kita butuh coaching, apa itu? Pay setting, apa itu? Kita membutuhkan juga yang pada akhirnya ada coaching dan ada yang namanya commanding. Commanding itu adalah ketika kita sampai pada satu titik kita mengatakan begini kepada anak buah kita, you do it my way or get out of my way. Dan semua managers, semua pemimpin juga perlu memahami ini supaya dia tahu. Saya bicara dengan seorang anak buah saya bernama Joko misalnya di pagi hari jam 9, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratik untuk kasus yang sedang kita bahas jam 9. Joko, silakan berikan pendapatmu. Tetapi di jam 5 ketika saya berbicara tentang topik yang lain pada orang yang sama bernama Joko, saya bisa menggunakan gaya kepemimpinan namanya commanding. Why? Karena untuk kasus yang satu itu saya sudah menggunakan semua gaya kepemimpinan yang ada dan it doesn't work, nggak berhasil. Maka saya mesti memberikan perkataan kepada kepada Joko, anak buah saya, bahwa Joko, saya berikan waktu 1 bulan. Kalau tidak perform dalam 1 bulan, mohon maaf, Anda harus mencari bus atau perusahaan yang lain. Nah, jadi Pak, untuk menjawab pertanyaan itu butuh waktu yang lebih, tetapi intinya adalah tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk Indonesia. Yang ada adalah seorang pemimpin yang bisa menguasai 6 gaya kepemimpinan ini dan menggunakannya di waktu yang tepat. Sesuai dengan konteks waktunya seperti apa. Jadi kita akan rangkum dan simpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi selfless leader seperti apa dan gimana ya caranya Pak Eloy dengan kepemimpinan kita saat ini. Bagaimana kita menyikapinya. Silakan Pak Eloy. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita bahagia melayani pemimpin kita. Ya. Tadi kita sudah memberikan contoh tentang presiden. Jadi kita bahagia melayani mereka. Kita bahkan tidak keberatan untuk memberikan, melihat mereka dapat gaji dan bonus yang lebih besar. Tetapi sekali lagi, itu tidak datang gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai the cost of leadership. Inilah yang membuat kita marah. Yang tadi kita bilang itu, ketika ada pemimpin perusahaan atau bahkan seorang gubernur yang mendapatkan uang lebih, begitu ya. Dan kita tahu mereka mendapatkannya, bukan saja hanya mereka itu tidak peduli pada nasib rakyatnya, tetapi bahkan mereka menggunakan rakyatnya sebagai alat untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kita marah sekali. Jadi apa yang kita harapkan adalah mereka memberikan apa yang kita harapkan, karena kita sudah memberikan kepada mereka apa dari itu penghargaan. Kita melayani mereka. Jadi sebagai kesimpulan, ketika anak buah Anda atau masyarakat Anda yang Anda pimpin merasa yakin bahwa agenda atau prioritas utama Anda sebagai pemimpin, seorang manajer, seorang direktur, sebagai presiden, prioritas utama Anda adalah untuk kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan mereka, maka mereka akan berbaris di belakang Anda untuk bekerja tanpa lelah, rela mengorbankan keringat, air mata, dan bahkan darah untuk melihat visi Anda tercapai. Dan ketika itu terjadi, kita akan dengan bangga untuk mengatakan, saya adalah pengikutnya. Saya adalah pengikut ini dan pengikut itu. Dan semoga kita berharap, Mbak Alina, dari kandungan Ibu Pertiwi, akan lahir banyak selfless leaders. Seperti yang kita bahas hari ini, untuk masa depan organisasi, seluruh organisasi di Indonesia, dan tentu saja untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin ya. Oke, mudah-mudahan menginspirasi dan juga memberikan pencerahan baru mengenai apa itu kepemimpinan bagi kita semua ya Pak Eloy ya. Amin. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini, dan terakhir kita akan umumkan yang mendapatkan hadiah dari Pak Eloy. Yes. Ada 1 buah CD dan juga 1 buah buku Sales Warrior dari Pak Eloy. Ada Pak Budi di Surabaya dan Pak Editan di Jakarta. Kita akhiri Smart Motivation untuk pagi ini, semoga bermanfaat untuk Anda Smart Listener. Saya Alina Mohamel. Saya Eloy Zaluhu, katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.